Halo guys, lama banget aku nggak buat video. Jadi ini tanggal 15 dan kemarin itu sekolah aku baru aja pengumuman siswa Glibel yang berkesempatan untuk bisa ikut SNBP. Yeay, dan aku termasuk ke dalamnya. Dan alhamdulillah aku paralel 12 jurusan aku Saintek dan paralel 27 angkatan. Dan aku benar-benar bersyukur akan hal itu guys. Kayak literally this is the one of my wish list when I ini Zetsia nih. Mana ini Zetsia. Salah satu wishlist aku ketika aku masuk ke SMA 1 dimana aku mau ikut paralel dan usahaku itu juga sepenuhnya terbayar atas semua usaha belajar aku dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Dan ya tinggal registrasi tapi masih nunggu sekolahan. So yep, that's it. Kemudian juga ada beberapa teman aku yang nggak ikut paralel tapi mereka tetap berkesempatan untuk bisa masuk ke PTN lewat UTBK. Jadi that's not a big problem and I'm not like very put a lot of my hope in this opportunities because I still have to set the space for the disappointment. Jadi tetap ada ruang kecewa di hati aku, tetap aku sediain ruang untuk kecewa biar aku nggak terlalu kecewa ketika kenyataannya berkebalikan dengan hal yang aku mau. Itu sebabnya maka kita harus menyediakan ruang kecewa ketika kita menaruh harapan nggak cuma terhadap seseorang tapi terhadap semua hal dalam hidup kita guys. So if we have jadi kalau kita itu memberikan ruang kecewa ke dalam diri kita, maka kita akan punya jarak untuk step back mundur untuk maju lebih jauh lagi, seperti itu katanya Mark Manson. Kemudian ada beberapa hal yang mau aku bahas di video kali ini tentang rasa syukur aku atas semua usaha aku dan sudut pandang penilaian aku terhadap teman-teman aku dari sisi diriku ini. Menurut aku dari 3 tahun ini aku punya berbagai macam teman, berbagai macam karakter yang bisa ngebuat aku belajar cara menanggapi mereka satu persatu. Karena kalau kita berinteraksi dengan teman yang berbeda, kita juga harus menyesuaikan dengan karakter mereka agar kita bisa masuk ke dalam komunikasinya, biar komunikasinya itu sejalan, gak awkward. And that's also skill that I improve in this senior high school. Jadi itu salah satu life skill yang juga menurut aku bagus dan menurut aku itu sangat berguna apalagi nanti di dunia kerja. Karena kita harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan karakter orang yang kita temui tadi. Begitu juga dengan teman-teman aku punya circle inti yang punya macam-macam karakter dengan latar belakang yang berbeda dan aku ngerasa cukup bersyukur karena dari situ aku bisa ngelihat atau memandang pengalaman mereka itu juga sebagai pengalaman aku dan nggak untuk aku ulangi lagi. Dan juga ada temanku yang tipenya pemarah, kemudian temperamen. Dan menurut aku analisis ya, berdasarkan analisaku itu karena latar belakang dia di keluarganya yang emang kurang menjunjung tinggi atau kurang literasi soal yang namanya mental health untuk seorang anak ya. Karena kan latar belakang keluarga kan kita nggak bisa pilih ya guys. Itu kan sesuatu pemberian Tuhan yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri dengan apa? Dengan berusaha untuk mencari pengetahuan luas dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari meskipun emang agak sulit. Dan menurut aku juga masih butuh banget praktek banyak soal yang namanya emotional intelligence. Soalnya kadang aku juga nggak bisa ngendaliin emosi aku karena emosi itu berubah-ubah ya guys. Yang bisa kita lakukan adalah cukup memahami dan menganalisa penyebab akibat kenapa kita bisa merasakan hal itu. Dengan kita bisa tahu kita kenapa ngerasain hal itu, kita jadi aware, kita jadi sadar akan emosi tersebut dan secara nggak langsung kita jadi bisa buat ngelola emosi tersebut. Dan juga ada juga temen aku tipe kedua, yaitu dia itu flow sama kehidupannya. Dia nggak berusaha untuk ngendaliin kehidupannya biar jadi kehidupan yang dia inginkan.
kayak dia itu ngikutin arus kehidupan saja. Dan mungkin setiap orang itu berbeda-beda ya cara memaknai kehidupannya, dan aku juga nggak menyalahkan temanku yang memaknai kehidupannya dengan cara yang let it flow itu. Tapi menurut pandanganku alangkah lebih baiknya selagi kita bisa ngontrol kehidupan kita, kenapa nggak kita kontrol gitu kan. Kayak ada statement tapi aku lupa statement apa, tapi kayaknya gini, you cannot change the world but you can change your world. Maksudnya kalian emang nggak bisa mengubah dunia ini, tapi kalian bisa mengubah dunia kalian dengan cara kalian berusaha mengubah diri kalian sendiri. Kontrol sepenuhnya itu ada pada diri kalian sendiri. So I think that's the point of this session. Ya, aku cukup bersyukur hingga saat ini usaha-usahaku, manifestasi aku, keinginan aku di tahun 2025 kemarin terwujud. Dan di 2026 ini aku bakal berusaha untuk jadi lebih baik lagi dengan mempertahankan habit-habit baik yang udah aku bangun dari 2025 dan menemukan habit baru yang bisa menunjang aku untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu habit baru yang menurut aku itu berusaha nge-impact ke diri aku, yaitu aku berusaha ningkatin spiritual aku dengan aku sholat subuh berjamaah. Karena kan aku udah terbiasa bangun jam 3 dari kelas 10 SMA. Jadi kenapa nggak sekalian sholat subuh berjamaah di masjid? Kan masjid aku deket rumah. Jadi kayak sebenarnya Allah itu udah ngasih fasilitas dan ngasih fasilitas buat aku bisa tumbuh berkembang secara maksimal. Cuman aku kurang menyadari, kurang aware sama hal itu, dan baru aku sadari sekarang. Dan karena belum telat, kenapa nggak aku ubah dari sekarang? That's it. Dan menurut aku banyak hal yang harus kalian syukuri di hidup ini. Dengan berfokus pada hal-hal yang positif, kalian akan nge-attract atau menarik hal-hal positif lainnya untuk datang dan berpartisipasi di kehidupan kalian, guys. Semua itu tergantung pemikiran kalian terhadap dunia kalian, dan itu benar-benar nge-impact. That's for today and that's for this video. See you next time. Dadah, jangan lupa bersyukur.